wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, hari ini pada pertemuan hari ini tanggal 30 November 2020 kita bertemu lagi. Kebetulan sekarang itu pertemuan kita yang terakhir ya untuk di semester sekarang atau semester ganjil ya, semester ganjil. Nah, untuk hari ini nanti Bapak sekalian memberikan kisi-kisi untuk kalian untuk tas ya. Sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, Bapak persilakan untuk KM memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya seperti biasa kita membacakan Al-Quran ya, surat pendek. Kita dipimpin oleh ketua kelas ya, kalau tidak berhalangan ya. Kalau berhalangan boleh sama wakil ketua kelas, dan yang beragama non muslim boleh menyimak saja. Di sini nggak ada yang non muslim, ada? Untuk memperlancar kegiatan ya, kita membacakan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, pertemuan sebelumnya, Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk selalu mengikuti protokol ya, protokol kesehatan ya COVID-19, yaitu 3M. 3M apa? Ada Mencuci tangan, dan menjaga jarak. ya, betul. Tetap ikutin ya. Kalaupun kalian misalkan harus keluar rumah, tetap jaga jarak ya. Jangan berkumpul di kerumunan. Baik, selanjutnya itu untuk kalian absen dulu ya. Absen di LMS SBI ya. Kalau yang belum, kalian sudah tetap stay di Zoom sambil Bapak cek absen kalian. Dapat kasih waktu sekitar 1-2 menit. Sambil Bapak cek di Zoom, Bapak juga cek di SSD. Materi kita hari ini, pada pertemuan hari ini, Bapak akan flashbacking dulu sebelum kita refleksi, mau melihat apakah kalian masih bisa mengikuti, fokus mengikuti pelajaran hari ini ya. Boleh ya, kita flashbacking dulu ya. Oke, kelihatan ya Bapak, kelihatan kan ya, Bapak kelihatan kan di layarnya. Lihat. Kita mulai ya. Kita speaking dulu. Perhatikan kata-kata Bapak ya. Oke? Kedengeran?
Sudah ada. Perhatikan kata-kata Bapak. Ini 1. Yang ini 2. Dan yang ini 3. Ini berapa? 4. Bapak ulang. Bapak ulang. Perhatikan kata-kata Bapak ya. Perhatikan kata-kata Bapak. Ini 1. Ya. Yang ini 2. Dan yang ini 3. Ini berapa? 2. Ini 2. 4. 1. Siapa yang jawab tadi? 4. 1 Pak. Siapa yang jawab 1? Iya. Hah? Fadil. Iya ya Pak. Fadil, kenapa jawab 1 Fadil? Kenapa jawab 4? Yang ini 1. Kalau yang ini 2. 4. Oke. Biar nih Bapak ulangin lagi. Perhatikan kata-kata Bapak. Ya. Ini 1. Yang ini 2. Dan yang ini 3. Ini berapa? 1. 1. Kenapa 1? Kan yang ini 1 Pak. Kata-katanya betul. Karena disuruh fokus sama kata-kata. Betul. Nah itu jawabannya ya. Fokusnya sama perhatikan kata-kata Bapak, bukan perhatikan tangan Bapak. Ya. Kan ini 1. Ini 2. Dan yang ini 3. Ini 1. Ini 1. Ini 1. 1. Yang ini? Yang ini? 2. Tuh, Batis breaking itu fungsinya untuk melatih kalian tetap fokus. Kita refleksi pembelajaran kita sebelumnya ya. Refleksi pembelajaran kita sebelumnya. Bapak refleksi aja dari awal aja ya. Dari awal karena banyak yang mungkin terlewat ya. Kita mulai dari materi algoritma pemrograman. Mungkin ada yang masih ingat. Algoritma itu langkah-langkah logis yang tersusun secara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau suatu permasalahan. Nah, sedangkan program itu merupakan bentuk realisasi dari algoritma. Untuk materi algoritma percabangan itu masuk ke dalam yang namanya KD esensial ya. KD esensial itu merupakan KD yang dianggap penting. Kenapa penting? Karena tersebut bisa dikolaborasikan dengan KD-KD di materi yang lain ya. Seperti tadi Bapak sebutkan ada variabel dan konstanta itu bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran matematika ya. Nah di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang algoritma percabangan 1 kondisi dan 2 kondisi dan juga percabangan lebih dari 2 kondisi ya. Untuk pertemuan sekarang itu kita materinya itu percabangan bersarang. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah. Kakak. Oke. Kita akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya, kemudian indikator pencapaian kompetensinya atau IPK, kemudian tujuan pembelajaran, lanjut dengan materi pembelajaran. Nah, untuk model pembelajaran kita hari ini sama seperti itu menggunakan model discovery based learning. Maksudnya itu pembelajarannya berpusat kepada peserta didik ya. Untuk proses pembelajarannya. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya ya. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Pada KDKI 3 pengetahuan itu memahami struktur algoritma serta menganalisis data dalam suatu algoritma percabangan. Nah,
untuk keempat-nya, keterampilan menggunakan algoritma percabangan untuk memecahkan permasalahan, sama seperti sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya. Oke, lanjut. Ini untuk indikator pencapaian kompetensinya. Nah, untuk ranah pengetahuannya atau KD 3-nya yaitu memahami struktur algoritma dalam suatu algoritma percabangan, kemudian mampu menganalisis data dalam percabangan algoritma. Untuk KD 4-nya atau keterampilan itu memahami penggunaan algoritma percabangan masalah. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah metode penggalian informasi secara mandiri dan analisa gambar serta penyajian video ataupun PowerPoint ya, peserta didik diharapkan mampu pertama itu memahami algoritma percabangan, kemudian menganalisa masalah algoritma percabangan, terus menyelesaikan masalah dengan membuat algoritma percabangan 2 atau lebih percabangan. Ini yang pertama sebelumnya ya. Terus menyelesaikan percabangan dengan membuat algoritma percabangan bersarang. Nah, kita mulainya dari sini ya. Kemudian membuat algoritma percabangan dengan berbagai tipe data, dan terakhir itu mempresentasikan penyelesaian masalah dalam algoritma percabangan. Materi pembelajaran kita hari ini itu percabangan bersarang. Ya, bahan ajarnya juga sudah Bapak bagikan ya. Ya, di LMS SPI-nya kalian tinggal download, itu tinggal dibaca. Kan sama itu satu paket ya. Jadi untuk 3 kali pertemuan itu ya, mulai dari percabangan 1 dan 2 kondisi sampai dengan percabangan bersarang. Contoh-contohnya juga sudah ada di dalam. Kemudian referensi-referensi baik itu website ataupun YouTube itu juga ada Bapak lampirkan di bahan ajar ya. Kalau kalian mau mencari referensi tambahan mengenai algoritma percabangan, itu sama ya, algoritma percabangan itu pengertiannya ini pengertian secara umum ya. Algoritma percabangan itu algoritma pemrograman percabangan adalah salah satu jenis algoritma yang coba dibaca. Coba dibaca. Percabangan ini terdiri dari percabangan yang berada di dalam percabangan, atau maksudnya di dalam sebuah percabangan terdapat percabangan lagi. Paham? Paham nggak? Sampai sini paham? Iya Pak. Oke, jadi dalamnya bisa dilihat ada 2 pernyataan. Nah, ini yang disebut dengan percabangan di dalam percabangan ya. Nah, ini percabangan ini. Nah, ini ada percabangan kan ya? Ada 2 percabangan ya. Nah, sementara di sini, nah ternyata di sini ada percabangan lagi. Ya, di dalam kondisi 2 tadi ada percabangan lagi, ada 2 kondisi ya. Percabangan bersarang adalah percabangan di dalam percabangan. Bentuknya banyak sekali, namun salah satunya tidak seperti ini yang Bapak tampilkan di sini, itu sintaknya ya. Misalkan buat algoritma untuk menentukan suatu bilangan merupakan bilangan kelipatan 2 saja atau kelipatan 5 saja, atau kelipatan 2 dan 5, atau bukan kelipatan 2 dan 5. Di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, ini secara flowchartnya bentuknya ya. Nah, ini flowchartnya 1, 2. Nah, untuk nanti penilaian Bapak, nanti untuk tugasnya ada tugas kelompok, itu kalian membuat algoritma percabangan bersarang itu menggunakan flowchart ya. Ya, halo? Iya Pak. Ya Pak. Iya Flowchart. Pak. Iya Pak. Nah, misalkan nih kalian tidak, biasanya kan kalau bikin flowchart itu menggunakan tools itu biasanya kan menggunakan Microsoft Visio ya, Visio, atau menggunakan Star UML bisa itu. Tapi misalkan kalian tidak punya aplikasinya ataupun nanti pas installnya, nah Bapak kasih nih situsnya yang online ya. Nih, Bapak kasih lihat. Ini kalian ketik aja membuat voucher online. Ini udah Bapak buka. Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan? Kelihatan Pak. Nah, ini alamat situs itu aplikasi appdiagram.net ya. Ini kalian bisa bikin secara online dari sini tanpa perlu install aplikasi Visio atau Microsoft Visio atau menggunakan Star UML.
khususnya udah ada ya di sebelahnya. Nah ini yang umumnya, yang ini ada project. Nah ini Bapak kasih lihat cara bikinnya. Jadi bisa kalian drag and drop. Ini drag and drop ya. Nah, atau bisa kalian klik nih. Tuh. Nah, dia langsung muncul ya. Begitu kalian klik langsung muncul. Nanti kalian geser. Ini simbol ini untuk apa ini? Simbol ini untuk apa? Buat keterangan kondisi. Ini untuk apa? Input, proses dan maupun output ya. Ini simbolnya ya. Nah, gimana cara menghubungkannya? Konektornya. Nah, ini klik di sini. Ini kelihatan? Iya. Nah, klik. Nah, klik yang ini ya. Baik. Nah, arahkan ke. Nah, kalian tarik. Nah, ya. Satu lagi. Ini mungkin berat karena Bapak sambil sharing ya. Ya. Kelihatan? Kelihatan. Nah, lebih gampang ya sebenarnya di sini ya. Cuman memang harus ada koneksi internet. Harus ada koneksi internet. Nah, ini untuk apa ini? Ini dia kan yang untuk yang dipakai untuk algoritma percabangan itu ini ya. Oke, tapi ngerti ya? Sini ya. Ini cara menggunakannya, tinggal tarik-tarik aja, gampang di sini. Dan drag and drop ya. Ya, Pak. Boleh Bapak skip dulu ya ini ya. Nah, jadi nanti kalian bisa bikin lonjatnya lewat situ ya. Nanti tinggal di save aja, gampang di save. Mau dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk grafik ya. Oke. Nah itu untuk tugas Oke, Pak. tugas kelompoknya ya. Pergi ke sekolah atau makan itu bisa dibuat algoritma percabangannya ya. Oke, Pak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau ini bentuknya pseudocode ya. Mau Bapak contohin? Boleh, Pak. Notepad, kita juga bisa bikin program dari Notepad. Ya. Nih, Bapak kasih contoh. Misalkan cuma 2 perintah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini perintah untuk pemrograman yang namanya batch programming. Batch programming itu program bawaan dari sistem operasinya, dalam hal ini yaitu Windows. Software atau kode program yang diketik itu harus di-compile. Apa sih compile? Compile itu merubah bentuk teks menjadi bentuk executable atau bentuk aplikasi yang bisa dijalankan. Kalian save as, bawahnya kalian rubah all text. Nah, di sini ketik apa? Buka aplikasi, buka WM Player. Titik. Nah, di sini dia yang menentukannya, dia berubah menjadi aplikasi atau tidak. Kalian save, jadi bentuknya apa? BAT. BAT itu panjangan dari batch programming. Ya. Sudah jadi aplikasinya. Oh enggak Pak. Oke, kita cek. Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Oke. Tulisannya apa? Windows batch file. Karena bentuknya ini sudah jadi aplikasi. Bisa dijalankan nggak? Bisa. Oke. Buka kan? Tuh. Lihat apa yang terjadi? Kelihatan? Yang dari txt tadi ini berubah menjadi Windows batch file, extensionnya atau akhirannya itu BAT. Nanti bisa kalian cobain ya. Ini bisa dilihat ya Pak, shortcutnya bisa klik kanan, edit, nah ini
kelihatan kan? Selanjutnya start WM player. Tadi di save as dengan extension bar ya, bukan txt, jangan txt ya. Save-nya pakai save as, bukan save. Ini bawahnya kalian rubah jadi all files. All file terus diketik titik. Nah di ujungnya harus ditambahin, nggak bisa langsung, harus ditambahin dulu bar. Nah, nanti dia membentuk sebuah file aplikasi yang namanya itu aplikasi. Ini tadi bapak namain ini aplikasi, bukan WM player. Nanti begitu kalian eksekusi atau kalian double klik tadi aplikasi yang kalian buka tadi, yang txt dari notepad tadi yang kalian simpan dalam bentuk bat, begitu kalian double klik, apa yang terjadi? Maka dia akan mengeksekusi dua perintah ini ya. Ini echo off. Maksud echo off itu tidak ditampilkan komen promnya atau promnya ya. Jadi dia berjalan di belakang layar atau background ya. Nah ini untuk perintah kedua, start WM player. Maka perintah ini akan dieksekusi oleh aplikasi ini sendiri, yaitu akan membuka aplikasi Windows Media Player. Bisa nggak Pak? Bisa. Ya HTML memang awalnya pakai Notepad. Ceritanya apa? Ini awal dan akhir. Tapi di sini welcome to my website. Jangan lupa kalau ada pembuka ada apa? Untuk kalau title ini nanti tampilnya di sini ya, di atas ini. My website. Nah kalau ini nanti ditampilnya di depan halaman websitenya ya. Nah ini contoh website, silakan kalian boleh cobain ya. Ini untuk website yang sederhana, hanya menampilkan ini aja, tulisan ini aja. Kalau tadi kalau yang pakai basic programming itu cuma dua perintah untuk menjalankan atau memanggil sebuah aplikasi. Nah, sedangkan ini banyak ya sintaksnya, hanya untuk menampilkan tulisan ini. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya, hanya menampilkan ini saja. Ini lepas. Ini bagian info file. Awal. HTML ya, ekstensinya HTML ya, save. Tadi, nah, kelihatan tidak? Kelihatan Pak. Tadi, ya, tadi scriptnya 4 baris, cuma nampilin ini doang. Ya, tadi yang title itu nih, kelihatan kan ini welcome to my website. Tadi yang title tadi ya, tag yang title tadi tampilnya di sini. Nah, yang kedua itu get itu tampilnya di sini. Scriptnya 4 baris, banyak ya, cuma nampilin ini doang. Sementara yang tadi yang get cuma 2 baris, bisa contoh percakapan bahasa menggunakan bahasa pemrograman C++, ini menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Beda nggak Pak? Sama saja ya. Bahasa pemrograman C++ sama pemrograman Pascal itu sama aja, sintaksnya sama, cuma beda ini aja bahasanya ya. Ceritanya sama aja, kepala program, badan program, akhir program, sama aja semuanya bahasa pemrograman ya. Daftar pustakanya ya, ambil bahan-bahan dari sini, di bahan aja sudah Bapak tampilkan ya. Oke, sampai sini ada yang mau cerita dulu nggak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke, sekarang Bapak tampilkan pelepas untuk LKPD kita. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Nah, ini untuk
KPD sudah Bapak upload ke dalam SSPI-nya ya, kalau bisa download. Nah ini untuk kerja kelompok ya. Kalau ini adalah KPD untuk kelompok. Ini materinya juga sudah Bapak masukkan, kalian tinggal baca saja. Sintaknya juga sama seperti tadi di PowerPoint, lengkap ya. Kalau di sini lebih lengkap ya. Kalau di bahan ajarnya lebih lengkap. Bukan bahan ajar ini LKPD-nya. Nah ini juga Bapak ambil dari bahan ajarnya, Bapak masukin lagi ke sini. Biar kalian nggak repot nanti sambil buka bahan ajar sambil buka LKPD ya. Nah, di sini sudah Bapak masukkan. Ini contohnya sama seperti tadi. Nah, ini sudah ada contohnya ya, flowchart-nya ya. Tugasnya nanti kalian membuat algoritma percabangan bersarang dalam bentuk flowchart, dikerjakan kelompok ya. Nanti kalian bagi kelompoknya menjadi 6 kelompok ya, 6 kelompok, masing-masing kelompok itu bisa terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, nanti untuk tugas kelompok boleh dikerjakan dari 100 ini atau Bapak kasih batas waktu sampai nanti jam 8 atau jam 9 malam. Sampai sini, ini kan sudah habis ya pertemuan kita, materi yang kita bahas sudah habis sampai sini. Ada lagi yang Bapak ingin memastikan kalian sudah paham atau belum? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, nah Bapak bisa memberikan kesimpulan dari keseluruhan materi yang kita pelajari hari ini. Ya Pak, Anissa? Iya Pak. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang anggotanya terdiri dari Ijaz, Olivia, Ahmad, dan Lina. Izinkan saya menyimpulkan tentang materi algoritma percabangan bersarang. Algoritma percabangan bersarang disebut percabangan bersarang kalau di dalam percabangan. Kalau di dalam percabangan ada percabangan lagi. Artinya di dalam if terdapat if lagi. Algoritma percabangan bersarang adalah kaidah yang sangat penting memproses keputusan yang cepat dan tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bisa perwakilan dari kelompok 1 ya. Kelompok 6, Oh kelompok, Pak. oh kelompok 6 Pak. ya 6. Saja ya, Bapak akan merefleksikan untuk pembelajaran pertemuan kita hari ini, yaitu tentang percabangan bersarang atau kalau dulu disebut percabangan bertingkat, juga disebut if bertingkat. Untuk percabangan bersarang itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya, dan sudah diterapkan sebenarnya sama seperti percabangan satu manusia dan polisi, dan juga percabangan bersarang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak contohnya ya, seperti tadi dari awal Bapak sebutkan, seperti kalian mau pergi mandi, pergi makan, itu untuk prediksi pertemuan kita hari ini ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan karena ini pertemuan kita terakhir ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya itu di semester genap ya, semester depan itu kita masuk ke algoritma pemrograman perulangan yaitu untuk materi kita lagi ini pertemuan semester genap. Nah, terus sekarang Bapak akan memberikan kisi-kisi ujian atau pas penilaian akhir semester ya. Karena ini pertemuan terakhir, Bapak akan memberikan kisi-kisinya itu mulai dari pertemuan pertama ya, kisi-kisinya ya, mulai dari algoritma pemrograman, data, kemudian variabel, konstanta, operator ya. Silakan baca di bahan ajar yang sudah Bapak bagikan yang sebelum-sebelumnya ya. Kemudian ada lagi percabangan. Nah, pokoknya terakhir materinya sampai percabangan dan sarang ya, untuk kisi-kisi nanti hari Kamis ya.
tanggal berapa itu? Pas itu hari Kamis tanggal 4 ya, tanggal 4 Desember ya. Pas sudah kasih tahu di sini, mudah-mudahan nanti pasnya kalian mendapatkan nilai yang maksimal ya dengan tepat. Bapak ini memastikan lagi, kalian ada yang mau ditanyakan itu nggak? Atau kita mau ice breaking lagi? Ada? Ice breaking. Ice breaking mah di awal bukan di akhir. Ya, kalau namanya ice breaking itu biasanya di awal ya. Itu untuk melatih tingkat konsentrasi kalian. Nanti ya lah, kita di pertemuan selanjutnya merupakan sesi breaking lagi ya. Tapi mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa luring ya. Sedih juga ya, harus daring ya. Ketemunya cuma di Zoom, tidak bisa praktek ya. Kalau luring enak, kalian praktek di lab ya, bisa ngulik sendiri komputernya, bisa nyobain contoh-contoh skrip ya. Mudah-mudahan lah pandemi ini segera jadi kita bisa ketemu ya. Oke. Pak. Oh iya, Bapak sudah membuat tes di LMS SPI itu untuk evaluasi kita pada pertemuan hari ini ya. Nanti silahkan kalian kerjakan, kalian akses saja di LMS SPI-nya, kalian buka, ada di daftar tes ya. Silahkan kalian kerjakan itu untuk evaluasi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekiranya pembelajaran hari ini dapat cukupkan sampai di sini ya. Sebelum Bapak tutup, langkah baiknya kita berdoa dulu, karena awal dimulai sesuatu yang dimulai dari hal yang baik dan ditutup dengan hal yang baik, Tuhan Allah menghasilkan sesuatu yang baik ya. Oleh karena itu Bapak silakan ketua kelas untuk berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Sebelum berdoa, langkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk menutup kegiatan hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.